saudara sampean. Kalau saya musuh sampean, saya tak siap-siap, meskipun kalah, tapi tak siap-siap. Tapi kalau saya saudara sampean, saya mohon kita bersaudara dengan semuanya. Dan dia langsung meluk saya, oh saudara aja, saudara, wes beres, medurone beres. Cukup dengan satu kalimat tanya jawab itu, alhamdulillah saya kumpulkan semua orang Madura dan orang Dayak jadi satu di lapangan Sanggau dekat dengan Kalimantan Utara pada waktu itu sore hari, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi gesekan apapun. Oke, masih ada beberapa lagu lagi Pak Rektor, saya mohon bersabar supaya kita, ini kan namanya zikir Mas. Kalau kita zikir kepada Allah, kita tidak bisa tidak zikir atas ciptaan-ciptaan Allah. Dan Dayak itu ciptaan Allah, Madura ciptaan Allah, ayam ciptaan Allah, angin ciptaan Allah, sungai ciptaan Allah. Jadi mencintai Allah dalam mencintai semua ciptaan-ciptaannya, manusia dan makhluk lain termasuk alam dan lingkungan hidup, gitu ya. Setelah Dayak berarti apa? Yuk. Muda ini, muda. Siapa berani nyanyi ke depan? Mbak. Jelas ya, dari mana Mas? Saya dari Bugis. Oh, dari Bugis Anda? Iya Mas. Kok agak ragu-ragu nyanyi Bugis Anda? Angin mamiri, orang sana kalau menyebut N itu eng. Jadi friend itu Frank. Frank, saya tangkap, kata polisi di Makassar, saya mau tangkap Frank. Saya mau tidak tangkap, kewajiban. Gitu, kewajiban. Nek cak nun. Saya sudah hafal sama orang-orang Bugis ini ya, gitu ya. Anda masih patriot Bugis Anda ya? Ewako. Anda Goa? Saya di Sengkang. Oke. Iya, tapi kan itu termasuk Goa apa termasuk mana? Udah nggak tahu. Makassar. Loh, Makassar lain sama Goa. Di sana itu ada 4 suku, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Mandar. Yang Bugis sendiri ada bermacam-macam. Maka konsep tentang Aru Palaka pahlawan atau bukan itu salah konteks menurut saya, harus dibenahi oleh para ahli sejarah. Nanti kapan-kapan kita omong soal itu. TB Bandung, termasuk Ramadan in Campus. Jadi kolam atau danau religiusitas, spiritualitas di wilayah intelektual yang namanya Universitas Gadjah Mada ini, perintisnya adalah RDK apa jenenge? Namanya di sini apa? Salahuddin. Jamaah Salahuddin. Itu perintisnya sini baru Salman. Jadi Anda kalau sekarang makan buah tanpa mempelajari pohonnya dan akarnya, Anda tidak akan mendapatkan berkah apa-apa dari buah itu. Maka malam ini nek iso dieling-eling macam-macam hal yang bisa kita pelajari dari UGM. Termasuk saya barusan harus berterima kasih, saya diakui sebagai alumnus UGM. Saya sangat berterima kasih karena saya tidak merasa punya cukup sejarah untuk bisa diakui sebagai alumnus, karena saya dulu di sini kuliahnya di gedung ini Pak. Dulu di sini Fakultas Ekonomi, Filsafat sama Psikologi di sini. Jadi saya kuliah di atas ini. Jadi gue kan minggir-minggir kono aja. Aku neng pusate biar. Orang kita ngeracet kapan kuliah kapan ora ya kan.
dan saya hanya bisa 4 bulan karena bisanya bayar SPP 4.500 pada waktu itu Pak, hanya sekali itu Pak. Setelah itu saya tidak bisa meneruskan kuliah, tidak karena ideologi, tidak karena apa-apa, tapi karena pancen raiso bayar, terus raiso nggarap soal-soal ujian. Hari pertama saya ujian bahasa Inggris, alhamdulillah tidak ada masalah. Hari kedua, ekonomi perusahaan, iso diapal-apal ke sini-sini, ning bar sing ujian hari ketiga accounting, modiar accounting, aku 3 menit tak delok soalnya aku langsung ngadeg, tak parani dosennya Pak, mbok nganti modar aku ra iso. Yes, aku tak leren baik, aku tak ning Malioboro wae, akhirnya saya kuliah di Universitas Malioboro. Oke, jadi gini sekalian, kita masuk pelan-pelan Pak, bismillah. Insya Allah saya mempelajari apa yang diungkapkan oleh penyelenggara, aspirasi dari Pak Rektor dan Bapak-Bapak yang lain tadi ngobrol sama saya, termasuk mengikuti lah apa yang selama ini tercerai-berai, tapi kita kukupi, tapi metodenya harus jelas. Kan nomor 1 di kampus itu bukan mempelajari bahannya, tapi metodologinya. Kalau dalam Islam, Anda tahu bedanya, Allah menggunakan 4 kata jalan. 1 sabilillah, sabil. Rahnya dulu. Sabilillah, maka ud'u ila sabili rabbika, bukan ud'u ila syariatillah. Bukan ud'u ila siratal mustaqim. Kok siratal mustaqim ini mau daro nganti tua kok ora ngerti kowe. Mulane mbok sesuk mati saiki salat tetep ihdinas siratal mustaqim karena dia urusan presisi terakhir. Ketajaman dan kelembutan yang puncak dari spiritualitas dan kebenaran hidup kita menuju titiknya ridho Allah Subhanahu wa taala, itu baru sirat. Nah, sabil arahnya, syari itu Allah ngasih jalannya loh. Kamu bikin irama subuh, kemudian kamu subuh nabugong, terus nanti sekian jam duhur nabugong, beberapa jam lagi nabugong lagi asar, 2 jam lagi nabugong lagi, maghrib, isya dan seterusnya. Itu sebuah irama, itu aransemen. Jadi itu aransemen musik, itu irama yang Allah atur dan kita taat aja karena pasti akan berkah di situ, pasti akan benar secara psikologi, akan sehat secara biologi, pasti gitu ya, dan seterusnya. Tidak usah saya jelaskan, tapi pokoknya itu yang namanya syariatullah, asyariatullah. Ini syariat untuk orang Islam pasca Muhammad SAW. Sebelum itu belum ada syariat seperti itu karena masih punya pikiran waktu itu. Setelah Rasulullah itu pikirannya orang patio kanggo, akhirnya tiga buku manual. Nah, mulai sekarang tolong itu jadi syariat Allah itu tolong fahami tidak hanya pada dimensi hukumnya, tapi juga pada dimensi keindahannya, dimensi ilmunya, dimensi hidayahnya dan seterusnya. Itu ya teman sekalian, itu syariat. Nah, caramu menempuh jalan yang disebut syari atau syariat itu namanya thariqah. Caramu nyetir, kapan ngegas, kapan ngerem, haluane piye, nek ana wong nyabrang leren ora, itu namanya thariqah. Itu kira-kira. Nah, kalau thariqatmu sama syariatmu sudah benar di sabilillah, makin lama makin matang, makin akurat, makin online sama Allah, makin rahmatul lil alamin kepada semua manusia dan seterusnya termasuk kepada alam, baru nanti Anda sampai kepada presisi yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Iki angel banget iki. Wis ora apa-apa iki, ora ketemu ora apa-apa. Angger kowe karep, Gusti Allah wis seneng, wis kowe engko dileke swarga. Ora bisa karepmu widodari pira wae, modaro dhewe dengkulmu copot-copot dhewe. Itu ya teman sekalian. Oke, ini kita mulai seperti ini supaya metodologi kita malam hari ini jelas. Jadi saya akan pakai metode sinau bareng Pak Rektor nyuwun sewu, nanti sebelum sampai nanti buka skalanya ya. Sinau bareng berarti saya akan serap aspirasi Anda. Jadi misalnya saya akan menyiapkan 2 rangkaian pertanyaan, masing-masing katakanlah 3-5 pertanyaan. Tapi ini saya dasari dengan gini dulu. Ini kan urusannya persatuan, Pak. Kesatuan, ada 3 satuan. Persatuan, kesatuan, apalagi? Kesatuan itu tahap terakhir. Sebelum ada kesatuan, dia berupa persatuan dulu. Isih okeh ning wis persatuan. Nek
kesatuan, oke kuwi wis manunggal ika gitu ya. Itu namanya kesatuan. Supaya terjadi kesatuan dan sebelumnya ada persatuan dibutuhkan metode yang namanya penyatuan. Jelas ya? Bener lagi bahasa Indonesia nih. Penyatuan. Penyatuan itu bahasa Islamnya tauhid. Tauhid nanti sampai ke persatuan namanya wahid, Allah al-wahid. Terus nanti puncaknya Anda berada dalam kesatuan dengan Allah, manunggaling kawula Gusti, namanya ahad. Jadi Anda jangan keburu-buru kulallah wahad. Nek kowe wiritan aja kulallah wahad sing kok modar dhewe ora kuat. Jadi kesinau sik durunge ya. Kayak tadi itu ada dagelan arep ngelamar anak kiai, siji jenenge sapa? Anas. Nomor loro jenenge sapa jenenge? Torik. Nomor 3 jenenge Imron. Karo Pak Yai sapa kowe le ajeng nglamar putri bapak, jenengmu sapa? Kula Anas. Ya wis nek ngono jajal maca surat Anas al. Nek kowe le kula anu Torik. Oh iso apal wat Torik ora? Nggih apal wat Torik ya diwaca. Nek kowe sapa le kula Imron. Wis kowe diwaca surat Al Imron. Modar sing nomor 3. Mulane kowe gawe jeneng nang anakmu golek sing Liila paling-paling gitu ya. Ina atau Ina itu ya ojo Ali Imran Al-Baqarah Muqtar Al-Maidah barang wah. Semalah kerengan karu-karuan gitu. Ya, oke. Tauhid itu prosesnya, perjuangannya, kemudian Allah Al-Wahid. Al-Wahid itu Allah yang eksis sebagai dirinya, tapi dia berada di dalam kerinduan untuk menyatu dengan hamba-hambanya, itu namanya Al-Wahid. Kalau Allah sendirian, dimana kita nanti sudah hilang, kan nek kowe iki laron, Gusti Allah lagi srengenge, kira-kira nek kowe mara nang srengenge, kira-kira isi ana ora larone? Kalau engkau kapas, engkau ingin menyatu dengan api, kemudian engkau mendekat kepada api atau api mendekatimu sebagai kapas, kira-kira yang tinggal apinya apa kapasnya? Jadi engkau dan kita semua ini begitu kita menyatu dengan Allah, tidak ada lagi engkau, tidak ada lagi aku, yang ada adalah Allah. Kalau engkau sudah mampu melakukan politik penyatuan seperti ini, maka engkau tidak punya pamrih. Dirimu sudah menjadi rakyat Indonesia, dirimu sudah menjadi NKRI, betul enggak? Wis ora perlu, wis ora peduli engko tahun 2019 dadi presiden mana wis ora urusan. Yang penting kita sudah, diriku adalah diri rakyat Indonesia. Aku bukan seseorang lagi. Aku ini sudah NKRI, aku ini sudah Pancasila, aku ini sudah aku di situ sudah matahari, sudah Allah, tidak ada lagi kita. Kalau kita kan masih persatuan, tapi kalau kesatuan sudah tidak ada kita lagi, yang ada hanyalah aku. Makanya di puncaknya nanti, jadi maksudnya Jokowi ini aku wis puncak tasawuf kuwi saya kuwi karepe wis tasawuf dhuwur banget kae. Mudeng ora aku ya ngerti, pokoke kira-kira ngono kuwi. Oke, teman-teman sekalian, dari sini saya mau tanya sama Anda beberapa hal. Pertanyaan ini tidak usah Anda jawab langsung, tapi untuk PR, nanti seluruh acara kita akan kita pakai untuk secara bertahap menjawab pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Kalau persatuan, Pak, kalau kita ibaratkan makanan, itu ada, katakanlah ada 2 jenis persatuan. Ada dua jenis Bhinneka Tunggal Ika. Satu jenis gado-gado atau lotek. Nomor 2 jenis es jus, jenis blender. Menurut Anda yang mana ini Bhinneka Tunggal Ika ini? Jenis blender apa gado-gado? Nek blender berarti kan semua digerus dari tiga. Kalimat blender, betul? Ini negara Indonesia bukan Jawa, kan gitu. Itu berarti blender, betul? Ini bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Itu blender apa? Blender. Nah, Anda setuju nggak sama blender? Mestinya gado-gado. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya ya kebatinan, ya Hindu, ya Buddha, ya Gatholoco, ya Dharma Gandul, apa meneh Subud, segala macam kita coba pahami mereka dengan itikat baik dan husnudzon, gitu ya.
Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Madura. Ada Madura sebelah sana, makanya sampai karena selama Orba dulu itu kan cara berpikirnya blender, sampai lagunya Oma Irama lupa menyebut Madura tuh. Ada Jawa, ada Sunda, gitu kan, terus Om Madura gak terima Madura juga, kan gitu. Dan sekalian ya. Nah, mulai malam hari ini Bapak, Pak Rektor dan Bapak semua teman-teman UGM, kita pakai gaduh-gaduh. Harus kita hormati kusbisnya sebagai kubis, dan kita celingkan dan kubisnya ini bergizi tenan. Demikian juga kacanya, bumbune apa meneh, kecambai, tomate, lontongnya apa wae kita uri-uri dan kita perjelas dan kita sirami. Kubisnya aja kok pateni, mentang-mentang Indonesia njur Jawa kok pateni ya rento, kan gitu. Jelas ya malam hari ini ya. Oke. Nah, dari situ saya punya beberapa pertanyaan. Disimpan saja, Mas Islami, Mas Imam tolong dicatat saja, nanti akan kita jadikan workshop sebelum kita minta kepada Pak Rektor untuk memberi batasan-batasan. Menurut analisis Anda, Bapak-bapak mbiyen iki kok iso gawe Pancasila iki asal usule saka ngendi to? Kuwi mikir otentik, apa belajar dari sejarah nenek moyang, apa belajar dari filosofi hidupnya, apa belajar dari agama, atau dari mana? Kok bisa ketemu Pancasila itu? Jadi saya bilang tadi ojo memangan woi lho, kowe kudu goleki wite karo oyote karo lemahe, kan gitu. Nah, tolong nanti kalau ada yang siap menjawab nanti mendaftar ya. Menurut analisis historis Anda itu kira-kira gimana kok iso melahirkan Pancasila iki sak dunya ora lho, soalnya mung kene tok ya toh. Amerika memang Declaration of Independence sekuler sebenarnya. Kalau Indonesia kan Allah jelas ketuhanan yang maha. Oke, ini pertama. Nanti tolong yang punya pendapat ini diungkapkan. Nomor 2. Kok ngerti nek Tuhan ki Maha Esa ki saka sapa ya mbiyen? Ki dikandani sapa apa golek dhewe apa riset apa ki tapi kok Maha Esa. Syukur Anda boleh dengan sub pertanyaan. Misalnya 2B gitu ya. Kok yang dipilih kata Esa ya, kok orang tunggal ya? Padahal kalau Bhinneka Tunggal Ikanya kan dari kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Dia mengutip dari kalimatnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau Esa itu kan ono dwi. Setelah Esa, dwi, tri, catur gitu ya. Kalau di bahasa Tagalog Pak, Esa, dalawang, tatelu, apat, lima, anim, pitu itu bahasa Filipin. Pitu, wolu, sampo, sami songo, sampo 10. Itu bahasa Tagalog. Bahasa Visayan juga begitu, bahasa Mindanao, Filipina Selatan juga begitu. Kok yang dipilih Esa ya? Meskipun tidak masalah, orang berarti aku kepingin merubah Pancasila ya orang. Wong kuwi sing penting kesepakatan toh, ini disebut handphone lak sakarepmu apa kok sebut asbak ya ben dibalik iki asbak kae handphone ini ora apa to ya. Itu kan soal kesepakatan Pak kalau soal itu ya. Itu. Rambut sing endi terus sing kumis sing endi dan liya-liyane sing endi kan sakarep-karepmu. Orang terima jimas. Anyep. Oke, mesti ya ini berdiri dari barat ini dari daerah barat dan utara. Nek saka wetan mesti paham maksudnya ini mesti terutama sing arek Jember Utara iki lho. Sebenarnya ya. Oke, kira-kira kata Esa itu kalau Allah kan tidak Esa, kalau Allah kan tidak ada duanya, Allah kan tunggal mestinya. Kenapa bukan Allah yang maha tunggal? Ataukah tunggal itu bahasa Indonesia adalah Esa? Ini tidak untuk mempersoalkan, untuk supaya kita itu ngerti asal usulnya dan memahami, kemudian menerima kesepakatan ini dengan ikhlas. Jadi rasa well sok-sok gitu loh. Kita pastikan malam hari ini ya. Terus ketiga, terutama teman-teman yang fakultas sastra namanya apa sekarang Pak? Sastra budaya
Fakultas Ilmu Budaya, di mana ilmu bahasa ada di situ ya Pak ya, jurusan Pak ya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda mempelajari kosakata di Pancasila, itu ada berapa kata yang diadopsi atau diimpor? Boleh dari bahasa Sanskrit, boleh dari bahasa Kawi, bahasa kuno maupun bahasa Arab, dalam konteks Arab maupun konteks Islam. Kalau Anda kan orang ada tapi kok daftari. Misalnya yang dari Al-Qur'an. Yang diambil dari Al-Qur'an misalnya kata apa wae? Adil, adab, hikmah, musyawarah, rakyat, ya. Apa? Ada ikhlas di Pancasila. Di Pancasila, Pak. Di Pancasila maksud saya, yang Pancasila, yang 5 butir itu yang mengadopsi dari Islam atau Arab dan lain-lain, wacana atau sumber yang lain, misalnya Sanskrit, Buddha. Jangan lupa bahwa Empu Tatular ini berarti Hindu-Buddha. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dituduh ini musyrik karena bukan Islam. Bisa tak Pak ya? Kalau kita berpikirnya sumbu pendek dan kita sempit, menunggui. Ini Empu Tatular, ini di zaman, ini wacana di mana Hindu dan Buddha manunggal pada waktu itu dengan konstitusi yang namanya Utara Manawa waktu itu. Kemudian diganti dengan konstitusi Mataram, diambil dari Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan seterusnya, yang sekarang menjadi pusat keributan di sebelah selatan sana dengan Sabda Raja dan seterusnya. Tapi itu bukan masalah malam hari ini. Nah teman-teman sekalian, coba dicari. Syukur ada yang nanti yang menjelaskan kalau rakyat itu dari kata apa. Itu konsep demokrasi atau kalau konsep demokrasi kenapa pakai rakyat? Kalau pakai rakyat kenapa tidak belajar kepada asal-usul kata rakyat? Gitu ya. Terus bedanya apa rakyat sama masyarakat? Masyarakat juga dari bahasa Islam. Umat juga dari bahasa Islam. Apalagi Pak? Kenapa tidak pakai komunitas? Sekarang yang disebut komunitas kan kelompok kecil. Community sebenarnya kan juga masyarakat kan gitu dan seterusnya. Ini juga lucu-lucu Indonesia ini. Jadi import nih dicampur aduk ra karo-karuan. Busine saka Jepang, rudone saka Cina, ya toh. Terus bane saka Jin. Pokoknya dicampur dadi siji. Nah, malam hari ini UGM akan membenahi pemahaman-pemahaman itu insyaallah. Ya, oke. Pak Rektor, sebelum sampean bicara, ini memang agak panjang Pak, jadi saya ingin mempraktekkan dulu. Saya ingin yang bisa menjawab mendapat hadiah, tapi pertanyaan tadi disimpan dulu, belum akan saya mulai. Ini saya akan memulai dengan Medley Nusantara. Malam hari ini bukan isi, tapi UGM. Kalau isi, musik menjadi panglima, kalau di UGM, pemikiran menjadi panglima. Jadi musik harus mengabdi kepada pemikiran, gitu ya, jelas ya? Jadi musik ini boleh bunyi asal ngikutin konteks yang sedang kita diskusikan. Oke, ini kita minta Medley Nusantara. Medley Nusantara itu kumpulan dari lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau diturutin Pak, itu semalam suntuk nggak habis Pak. Ya. Alhamdulillah dicuri Malaysia beberapa, jadi kita mengurangi durasi. Siapa kok dicolong kono kabeh, dipek kabeh. Susu Indonesia dipek. Nah, nanti saya akan hentikan di setiap comblongan untuk supaya Anda tanya ini lagu apa, ini lagu apa, ini lagu dari mana. Untuk ngecek nasionalisme kita Pak ya, ya Pak ya. Jajal arek otak ke awas nih. Nek kalau tahu saya minta Mas Ali menyediakan sejumlah peci untuk kita kasih hadiah kepada yang tahu. Syukur Pak Rektor punya inisiatif untuk memberi apa. Setelah lagu ini nanti kita workshopkan bersama, baru beliau nanti merespon apa yang sudah saya ungkapkan, dan hajatnya UGM malam hari ini kita komposisikan menjadi satu keindahan pemikiran. Dan supaya, karena cita-citanya UGM adalah UGM untuk NKRI, agar supaya NKRI menjadi pemimpin dunia. Kan gitu Pak, kira-kira. Betul enggak? Nah, mimpin itu suami apa istri, kan gitu masalahnya. Aku tanya, sebenarnya di rumah tangga yang mimpin istri apa suami Pak? Formalnya suami Pak, nek prakteknya jadi ya istri Pak.
Ini juga harus kita perhatikan. Maka kita tidak pernah kita menyebut tanah air ini ibu pertiwi. Ini ibu. Jakarta itu ibu kota. Jadi kita memilih apa namanya? Memilih alma mater, wedok tuh ya. Wedok tuh. Alma mater bukan alma father. Coba begitu. Ini kita ingat ini dan mengerti ini, insya Allah akan menambah genahnya pikiran loh Pak. Kalau kita terusin dikit, Garuda sing dimaksud Garuda Pancasila kayak, ya, kui lanang po wedok karunya. Ini sudah saya tanyakan kemarin di Ma'ian di mana itu. Tolong nanti dijawab. Jane Garuda sing kok maksud kain secara biologis untuk teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan mestinya tahu itu gambarnya itu kui lanang po wedok karunya. Oke, secara biologis gambarnya itu laki atau perempuan, konsepnya ketika bikin burung Garuda itu sebenarnya kartiki lanang apa wedok, jantan apa betina. Meskipun kata jantan dan betina ini harus dibenahi oleh Fakultas Ilmu Budaya, karena ini tidak fair juga kata jantan dan betina ini. Angger ono wong jujur disebut jantan, angger ono wong ngapusian disebut betina. Ini merugikan kaum wanita. Kalau saya feminis, saya akan protes. Angger elek mesti disebut betina, kan? Angger ono wong ora misalnya rektor kok ndak berani ikut demo mahasiswa, tukoke katong misalnya kayak kotang misalnya gitu. Kan gitu. Itu kan menghina wanita. Apakah wanita lebih rendah dari laki-laki? Kenapa kalau betina itu negatif, kalau jantan itu positif? Ini cuma masalah ekstra juga, Pak. Menurut saya ini harus dibenahi. Kembali ke Garuda lanang apa wedok. Konsep kepemimpinan kita di dunia itu kepemimpinan yang mengasuh apa kepemimpinan yang mengatur? Nek mengasuh kan tidak usah diatur, bocah ya taat mengasuh dengan baik. Tapi kalau mengatur itu modal utamanya kekuasaan. Dan kekuasaan harus dibentengi, harus dilandasi oleh kekuatan. Maka mindset kita bukan kula'udhu birobbinas, tapi malikinas. Kalau bisa tidak usah pakai malikinas, ilahinas, cukup robbinas, yaitu kita mengasuh dunia. Hamengku buon, mangku negoro, paku alam, kan gitu. Kita menampung dunia. Terus kene nyolong masa oke no cino sakarmu, upamane gitu ya. Upamane gitu ya. Monggo sakarmu. Wong jenenge kene mengasuh anak diuyuh-nguyuh apa ora apa-apa. Disingi anak ya ora apa-apa jenenge kita mengasuh. Itu kalau kita teruskan pemanaannya. Oke, tolong dicari konsep kita memimpin dunia itu konsep kepengasuhan atau konsep kekuasaan. Itu kita cari. Kalau kecenderungan bangsa Indonesia kan ibu toh, Pak. Wong UGM alma mater. Alma mater itu Fater, alma fater gitu. Dia lagi ngerti cah-cah iki lagi aku. Ayo ngaku. Dia lagi kelingan saya kita. Alma mater kuwi wedok. Dan kita sudah punya rumus wedok kuwi dhuwur secara agama. 3 kali lipat derajatnya dibanding laki-laki. Hormati ibumu, kemudian ibumu baru bapakmu. Dan kalau Jawa, wanita itu konco wingking, dan kita sekarang sudah menemukan jangan dipikir yang wingking itu yang terbelakang, yang belakang itu yang terkuasai. Semua orang yang menggembalakan kambing, bebek dan sapi selalu dia berdiri di belakang ternaknya. Jadi kalau orang yang ingin jabatan terus-menerus itu adalah sapi-sapi dan kambing-kambing dan bebek-bebek yang suka di depan. Sementara kita kan di belakang-belakang, bi alasannya tinggu menghibur artinya caca sing ora dadi apa-apa itu loh, Pak. Termasuk aku dewe kan gitu kan. Kan ngono, Pak. Nek sampean ketemu wong ganteng, sampean ngomong apa, ketemu cah orang ganteng ngomong apa kan masing-masing butuh gede atine kabeh, gitu ya. Oke. Pertanyaan 3 tadi sudah, sekarang pertanyaan sangat simpel. Tadi kan beliau mengeluh, acara ini mengeluh mengenai Islam itu ketinggalan. Teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan, peradaban itu ketinggalan. Di Avesina, Al-Farabi, apa lagi Pak? Siapa? Al-Ghazali sak piturut iku bojo sing ayu yang direbut wong liya sing jenenge kebudayaan barat. Gitu kan? Ditilap
cah-cah saiki orang ngerti nek ilmu pengetahuan itu asal usulnya sebenarnya adalah dari penemu-penemu Islam, gitu ya. Kita ditilap, kita tidak dikasih tahu bahwa kita sebenarnya pernah punya kejayaan. Nah, si suami yang punya istri cantik direbut orang ini, pertama kan belain istrinya mati-matian karena sudah sangat lama bojone ra iso direbut kembali. Akhirnya psikologine bojone iki malu dielek-elek. Kaya kowe yang-yangan kena kancamu. Ya ta? Pertama kowe sing kok elek-elek sing kancamu kuwi, sing lanang. Ning suwe-suwe entuk 3 sasi 5 sasi, sing kok elek-elek wedoke kuwi. Oh, cah kacang jane yo susah. Jane kok ora dedan apa. Yo ayu nang yo rada kendir kae. Akhirnya sesuai ke elek-elek dhewe. Maka orang Islam kehilangan kepercayaan dirinya terhadap Islam. Ngelek-elek bojone dhewe. Gitu kan, akhirnya kerengan sak keluarga. Mergo ibune dicolong wong betul ndak? Terus kita saling menyalahkan. Akhirnya kabeh diharamkan. Kakak haram, adik haram, lawang haram, sodil haram, wajan haram, sembarang haram, musik haram. Mergo atine sumpek. Krungu musik ora iso menikmati. Betul enggak? Delok apa wae ora iso menikmati, akhirnya kabeh haram. Untuk orang yang tidak bisa menikmati hidup, untuk orang yang stres, untuk orang yang bingung kehidupannya, semua haram di dalam hatinya, betul enggak? Itulah yang menjadi sumber dari pengharaman-pengharaman. Jadi ayo balik. Siapakah yang menciptakan suara? Dulu nggak ada suara. Kemudian ada tahap sekian juta tahun mulai ada suara. Siapa yang menciptakan suara? Siapakah yang menciptakan daun dihembus oleh angin kemudian siapa yang punya ide menciptakan? Siapa? Siapa mas? Yang keras jawabnya. Allah ya sapa meneh, masa kowe bapakmu. Mesti wae. Kemudian ada ide berikutnya, setiap makhluk itu oleh Allah dibekali suara juga. Burung berkicau, mencicit, tekek. Aku tekek kok nyedulku ya. Aku ora nyejol lho iki mau tekek ngono kuwi. Kalau sapi melenguh, kerbau apa ya? Embu apa itu? Kambing mengembik, anjing menggonggong, ya, kirek njegok. Sapi itu gitu ya. Itu kirek njegok itu ciptaan Allah. Jangan lupa. Kowe turu ngorok, idene sapa? Idene Allah. Jadi nek bojomu ngorok, ya Allah matur nuwun ya Allah ngono ya aku ya. Anggere aja grajine banget gitu ya. Nah, siapa yang membuat benda yang digesek atau yang bertemu atau yang dipukul, ditabuh itu menjadi bunyi? Siapa yang punya ide? Allah. Itu untuk dinikmati Allah atau untuk dinikmati makhluknya? Untuk dinikmati makhluknya apa Allah sendiri menikmati? Allah butuh suara tak? Allah ikut enggak? Masa Allah butuh suara? Masa Allah butuh apa-apa? Allah itu enggak butuh loh. Kalian beriman ya enggak butuh, kalian kafir ya enggak masalah, gitu kan? Gitu ya. Nah, boleh nggak kita menikmati bunyi? Boleh. Nah, bunyi itu hanya kan sekarang musik haram, Pak. Angel Pak, musik haram. Nah, terus ngentot rentok bunyi. Nah, kan, musik itu kan bunyi, nada dan irama, cuman itu dong. Lah nek musik haram ngentot. Jadi di kereta Bogor Surabaya itu Pak, pagi-pagi mau kuliah itu duduk sepi ngantuk kabeh kae, peteng dedut kae, sono sing ngentut Pak. Jadi wis nahan banget. Ternyata tetep ora iso dan tahu banget ya. Terus ana bocah UI ya, sing iseng. Terus dia nyeletuk, nyaris tak terdengar. Kayak iklannya lah ya, nyaris tak terdengar. Begitu terang benderang,
Sing ngentuti jilbaban juga. Lu kok sing ngentut jilbaban, jilbabannya ngentut ya elek kok. Apik, jilbaban yo apik. Ning nek jilbaban ngentut ya rada izin nang itu. Ya aku ora ngelek sapa-sapa iki ming nikmate urip ya to. Lho, apa nek wong jilbaban ayu manis njur entuk-entuk gitu. Terus piye kuwi nek urip terus piye gitu kan. Oke ya. Itu semua musik teman-teman sekalian. Rap itu musik. Semua yang terdengar itu musik sebenarnya kalau kita mengerti esensinya. Nah, berarti ada nggak yang haram di antara bunyi-bunyi itu? Ada nggak yang tidak boleh? Kita benahi yang enteng-enteng nih Pak. Ada nggak suara yang tidak diboleh diperdengarkan? Sebagaimana kalau tidak boleh dimakan itu babi, gitu ya. Nah kalau di antara suara-suara ini, paling pol Allah hanya mengatakan seburuk-seburuk suara adalah suara keledai, la sautul khimar. Tapi Allah tidak mengatakan haram, neng wajan nyebai, paling ngono lho. Neng ora kok haram ora, neng nyebai. Nah sekarang kita tahu Pak metodenya. Suara itu boleh tidak boleh itu karena suaranya atau karena ruang dan waktunya? Kan gitu. Jumatan dan duta. Pemeneh. Ya. Apa? Terawih gak boleh pemeneh. Ngising kalau wiritan gitu. Jadi kan soal tempatnya, makomat, konteks. Makom itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya konteks, ya. Koordinat peristiwanya, ruang dan waktunya gitu ya teman sekalian. Oke, sekarang saya mohon izin untuk membunyikan ya. Dan langsung saya minta pertama, ya udah sebagaimana biasa, tapi nanti saya potong dengan tangan saya naik gini berarti saya potong. Langsung teman-teman ya. Iki lagu apa ya, supaya wawasan nasional kita dari UGM kita bangun Indonesia masa depan yang bukan hanya moncer secara nasional tapi juga memimpin dan mengasuh seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Teksnya mungkin bisa dikasih ke bapak-bapak. Siapa tahu beliau nanti insya Allah berpartisipasi ya. Yuk. Ya Mas, yang pakai peci Ma'iyah tidak boleh jawab. Harus dong ngerti loh arah-arah. Ya Mbak, Bali, bener Bali. Ini sebenarnya notasi awal musik Bali. Ini tadi. Jadi sebelum macam-macam musik Bali, ini dulu tadi. Ya. Oke. Jadi Ibu yang jawab tadi Ibu apa Bapak? Ditani ya, Mbak apa? Mas ya, oke nanti nagih ke Mas Ali ya. Nanti dapat peci Pak. Oh, peci sudah siap. Oh, kalau gitu langsung Pak Rektor mempersembahkan. Ayo silakan maju Mas. Nek wis duwe didol. Terima kasih Pak Rektor, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Rektor. Ini soal kemesraan, ini bukan soal harta benda, bukan soal derajat, ini soal kemesraan, soal cinta gitu ya. Kalau Anda mengaransir Indonesia tanpa metode cinta, Anda juga hanya akan kaku-kaku saja. Engko P4 saiki ganti opo ngono-ngono tok. Jangan hanya akademis tapi juga ada estetiknya, ada artistiknya, ada kemesraannya gitu ya. Oke, ya kan yang meneruskan. Yuk.
Awas, oke? Ya? Gending Sriwijaya. Tapi kayak bener ya, berarti kalau di sini apa ya? Tapi kayak ini pecinya pas didelok coba diperiksa pecinya. Kok TDP koncomu gitu. Gending Sriwijaya, Anda bisa menjelaskan dikit cirinya. Sriwijaya itu kan putranya Brawijaya, ya. Jadi dia pasti blasteran untuk komposisi antara kebudayaan Jawa dengan Melayu. Maka tadi Anda tahu ritmenya itu serambang 12, tetapi notasi atau lagunya adalah Jawa. Dung, ya Jawa itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas ini. Siap, saya mohon berikutnya dikasih oleh Bapak Wakil Rektor ya. Lumayan arah-arah. Itu harganya 20.000 Pak. Ya, oke. Oke. Nah, iki orang ngerti. Kuwi pindah nang Malaysia. Nek ngerti, ngono ae dadi entuk hadiah. Masa orang ngerti gitu ya. Dadi ngerti apa ya jelas ya. Tak lelo biasanya dinyanyikan oleh ibu-ibu gendong ngundang anake. Ngono ya kira-kira ya. Nek bapak ngundang ibune. Tak wayo neng itu ya. Oke, rasa hadiah ya wis ngerti nek iki bangetan iki ya. Oke, terus nanti ada yang sukar soalnya. Terus, oke Kanjeng. Ending dari yang tadi masuk ke awalnya kan gitu. Ayo Mas, mana Mas? Dari mana Mas? Ya. Dari mana itu Mbak? Timur apa daerah sana? Persisnya? Flores, Sumba, Sumbawa atau sukunya? NTT ya? Nah kalau putri kan tidak bisa dikasih peci Mbak. Jadi gimana ya Mas ya? Oke, pokoknya tolong dicatat ya Mbak ya. Yang berarti yang mana nih Mbak? Yang mana ini? Oke ya, yang Mbak sana ya. Oke. Nanti tolong. Oke. Nanti malah dimintain nomor handphone loh Mas. Oke, kita teruskan. Bismillah. Yuk. Oh, dapat kaos. Oke. Yang sewu Bapak.
Mbak, cepet Mbak. Ya, dapat kaos Mbak. Kaos Gajah Mada, ye. Silakan dikasih jalan. Yuk, waktunya harus kita simak. Yuk, tepuk tangan, diteruskan kayaknya. Semua. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Anakku yang aku untuk SMS Yusuf kalah gitu. kalah menang kalah. Oke, endingnya dari musik sebelumnya ya.